Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan bijak semua, jumpa lagi di Tebet Bijak, Tebet Bicara Pajak. Kali ini bersama dengan Aini Fitriani, penyuluh pajak KPP Pratama Jakarta Tebet. Kawan bijak semuanya, apa kabar nih? Jumpa lagi. Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga dalam selalu bahagia. Kawan bijak, di episode podcast kita kali ini kami mau membahas mungkin ini udah penghujung akhir tahun 2024 yang mana juga sudah santer nih dibicarakan di berbagai media sosial dan juga siaran pers ya, akan ada insya Allah nanti di 2025 yaitu adalah Cortex. Nah, di 2 episode sebelumnya mungkin kawan bijak bisa cek di video kami sudah ada 2 video terkait dengan pembahasan Cortex. Nah, di episode kali ini kita mau bahas lagi nih tentang Cortex dan fitur-fitur gambaran umum yang ada di dalam Cortex nantinya. Seperti biasa, di podcast kali ini juga nggak sendirian, akan selalu ada penyuluh pajak yang cantik sekali, yaitu Mbak Wike. Halo Mbak Wike. Halo Mbak Aini. Disapa dulu kali ya, kalau bijak semuanya. Terima kasih Mbak Aini. Halo kawan bijak semuanya. Jumpa lagi dengan kami. Iya. Perkenalkan saya Wike, penyuluh pajak dari KPP Pratama Jakarta Tebet. Nah, Mbak Wika, tadi tuh udah disampaikan kan kalau kita tuh sebenarnya 2 episode sebelumnya sudah ngebahas ya tentang Cortex. Nah, boleh gak sih sekarang di review dulu deh sebelum kita ngebahas fitur-fitur atau menu-menu yang ada di dalam Cortex. Nah, kira-kira Cortex itu apa sih Mbak Wika nih? Oke, nah mungkin memang di sini udah santer ya. Udah mulai banyak yang bahas apa sih Cortex. Apalagi nih, Yeah. jadi Cortex itu merupakan layanan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak yang mana dalam layanan itu mengintegrasikan seluruh layanan yang selama ini ada di DJP, mulai dari pendaftaran, pembayaran, pelaporan itu diintegrasikan dalam satu web, namanya nanti TP Portal. Oke, berarti semuanya sudah berbasis web, tidak perlu yang namanya install aplikasi Betul. lagi ya, Mbak Wike ya. Jadi lebih memudahkan wajib pajak karena memang bukan aplikasi lagi, jadi bentuknya web. Jadi semua data yang masuk ke kami, ke server DJP itu nanti masuknya bukan ke laptopnya wajib pajak. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan nanti laptopnya rusak atau laptopnya hilang karena semua datanya kan sudah terintegrasi ke server DJP langsung. Oke, yang penting punya akses internet ya, Mbak Wika, supaya bisa mengakses Cortex-nya wajib pajak gitu. Oke, nah jadi mengintegrasikan seluruh aplikasi pajak yang saat ini digunakan oleh para wajib pajak menjadi satu di dalam basis web yang namanya Cortex atau nanti akan kita sebut dengan sebagai TP Portal atau Taxpayer Portal. Nah, Mbak Wika, ini kan udah di penghujung tahun 2024 ya kan, yang nantinya insya Allah akan diberlakukan di tahun 2025. Nah, boleh nggak sih di-spill dulu nih Mbak Wika, menu-menu yang ada nanti di dalam web Cortex TP Portal ini apa aja Mbak Wika? Ya, karena ini tadi mengintegrasikan seluruh layanan yang selama ini ada di Direktorat Jenderal Pajak. Jadi nanti ketika kawan pajak membuka laman pertama kali di TP Portal itu, jadi nggak usah kaget karena nanti menunya ada banyak sekali ya. Iya, iya. Pertama itu ada menu portal, kemudian menu faktur atau e-faktur, kemudian menu pembayaran, menu SPT, dan menu General Ledger. Oke, itu kan terkait dengan menu-menu yang nanti akan ada di dalam Cortex TP Portal nanti. Itu baru menu utamanya ya. Ya. Jadi kalau menu utama itu nanti diklik akan ada banyak submenu lagi. Iya benar, nanti akan, jadi di situ kita bisa tahu nih kita mau ngapain, misalnya mau lapor SPT nanti kliknya menu SPT. Seperti itu. Oke, nah mungkin sebelum kita bahas terkait isi-isinya nanti ya Mbak Wike, kira-kira apa aja sih yang dibutuhkan nih nantinya oleh para
wajib pajak kalau misalnya mau akses Cortex apabila nanti Cortexnya sudah berlaku dan sudah disahkan untuk digunakan oleh seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia? Ya, Cortex ini sedikit berbeda ya Mm-mm. dengan yang ada saat ini. Existing saat ini kan banyaknya DJP online ya. Mm-mm. Kalau DJP online kita menggunakan akses dari NPWP perusahaan. Sertifikat elektroniknya juga menggunakan sertifikat elektronik perusahaan. Mm-mm. Nah, nanti di Cortex nanti ini ada yang berbeda. Jadi Cortex itu nanti sistemnya impersonate atau bertindak seperti gitu. Jadi nantinya sudah tidak akan ada lagi yang namanya sertifikat elektronik badan. Oke. Jadi sertifikat elektronik yang berlaku di situ merupakan sertifikat elektronik orang pribadi pengurusnya. Ya. Jadi untuk penandatangannya sudah tidak dibutuhkan lagi sertifikat elektronik badan. Karena misalkan kalau sekarang kan misalkan laporan SPT PPN. Nah, itu kan ketika kita browse sertifikat elektroniknya itu masih sertifikat elektronik badan. Nah, nanti ketika di Cortex itu menggunakan sertifikat elektronik orang pribadi pengurusnya. Jadi dipastikan nanti sebelum mengakses layanan Cortex atau TP Portal dipastikan untuk pengurusnya atau PIC-nya sudah memiliki sertifikat elektronik untuk orang pribadi. Oke, jadi sudah nggak pakai lagi yang namanya sertifikat elektronik badan, karena nanti ketika menggunakan Cortex, kita akan mengenal istilah yang namanya impersonating ya, Mbak Wike ya. Mungkin boleh nggak sih dijelasin nih maksudnya dari impersonating tuh gimana? Bertindak sebagai gitu kan, itu maksudnya apa tuh? Boleh nggak dijelasin? Jadi impersonating ini artinya mewakili wajib pajak. Ketika nanti Cortex sudah berjalan, pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan itu tidak bisa dilaksanakan oleh NPWP badan, tapi dilaksanakan oleh pihak yang mewakili. Pihak yang mewakili itu siapa? Bisa pengurus seperti itu, atau PIC ya, kita sebutnya PIC-nya. Jadi sekarang nggak bisa tuh, misalkan NPWP-nya badan, kemudian kita biasanya kan loginnya menggunakan akunnya badan, passwordnya badan, kita selesaikanlah semuanya itu kewajiban perpajakannya. Mulai Ibaratnya dari sharing akun ya. Kan dengan mudahnya ya kita bisa melakukan sharing akun. Iya. Yang penting tahu password DJP online, berarti wajib pajak tersebut bisa melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, untuk saat ini enggak, untuk ketika sudah Cortex nanti enggak. Jadi pihak yang mewakili atau PIC dari perusahaan tersebutlah yang bisa melaksanakan kewajiban perpajakannya. Jadi hanya orang-orang tertentu yang ditunjuk. Oke, jadi maksud dari PIC atau personal in charge-nya ini apa nih, Mbak Wike? Ya, kalau di Cortex nanti yang kita sebut PIC itu merupakan pengurus utamanya atau direkturnya, mereka yang bertanggung jawab secara penuh di perusahaan tersebut. Oke, misalnya dalam suatu perusahaan atau dalam suatu badan punya 5 pengurus nih, Mbak Wike. Berarti apakah cuma satu nanti yang dimasukkan di dalam susunan pengurusnya, atau bisa 5-5-nya, kemudian nanti bisa ditentukan mana yang menjadi PIC-nya? Di Cortex nanti yang bisa menjadi PIC hanya satu. Yang menjadi PIC hanya satu, namun tetap seluruh pengurusnya didaftarkan atau dimasukkan ke dalam sistem database Cortex nanti. Jadi PIC itu istilahnya yang bisa mengakses seluruh layanan, yang bisa mengakses seluruh hak dan kewajiban yang ada di Cortex nanti. Dia bisa menentukan siapa yang nantinya mengerjakan kewajiban perpajakannya, kemudian dia bisa menunjuk misalkan pegawai A selaku yang bagian mengurus laporan SPT, nanti yang bagian pegawai yang B nanti terkait dengan pembayaran. Jadi PIC itu mereka yang bertanggung jawab secara penuh di akun Cortex wajib pajak. Berarti nanti PIC akan berwenang untuk menentukan role akses dari misalnya nanti pihak lain yang akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dari akun wajib pajak badan tersebut ya. Nah, berarti PIC tadi menentukan pihak lain nih untuk bisa melakukan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebuah perusahaan. Nah, siapa aja nih yang dimaksud dengan pihak lain yang bisa membantu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan? Ya, jadi di sini PIC juga bisa menunjuk pihak lain. Pihak lainnya itu bisa sebagai staf pajak atau bisa juga konsultan pajak. Oke, berarti nanti PIC akan mendaftarkan nama staf pajaknya dan menentukan tugasnya hanya sampai mana ya. Misalnya tadi kalau staf pajak A hanya sampai pembuatan bukti potong, nanti pelaporannya menggunakan akun PIC seperti itu misalnya ya. Ya. Jadi PIC ini memiliki wewenang untuk menentukan rokok akses apa saja yang diberikan ke pegawai yang ditunjuk tadi. Karena nanti kan di Kortex, yaitu baru lagi ya Mbak ini, kalau saat ini kan kayaknya satu misalkan menunjuk staf pajak A, yaitu dia bisa ngapain aja mulai dari pembuatan bukti potong, pembayaran, sampai dengan melaporkan. Nah, nanti di Kortex sudah ada batasannya sendiri. Jadi lebih keamanan, rigid ya, lebih keamanan aman datanya nantinya. juga terjaga ya Mbak Wika. Jadi bisa tahu tuh nanti dari pihak perusahaan pun bisa tahu, oh waktu itu yang ditunjuk untuk melaksanakan pelaporan merupakan staf pajak yang namanya A. Gitu. Jadi udah ada historinya sendiri. Keren banget, good lah ya, bagus banget yang pasti keamanan datanya juga lebih terjaga ya kan, apalagi kalau misalnya kita bahas tentang pembuatan bukti potong PPh pasal 21 yang mungkin itu tuh rahasia ya, konfidensial ya untuk para pegawai ya kan, dengan dibatasi seperti itu tidak hanya untuk PPh pasal 21 namun untuk seluruh jenis pajak akan dibatasi, mana yang bikin bukti potong, mana yang di bagian pembayaran, mana yang di bagian pelaporan. Nah, itu. Kemudian tadi kan pihak lainnya juga ada yang namanya konsultan tuh, Mbak Wiko. Gimana nih mekanismenya misalnya dalam perusahaan nggak punya staf pajak, terus dia mempercayakan nih pemenuhan kewajiban perpajakannya kepada satu orang konsultan pajak gitu. Gimana nih? Ya, perusahaan atau wajib pajak juga bisa memilih atau mendaftarkan konsultan untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Yang pertama di sini konsultan harus mendaftarkan dirinya selaku konsultan di database Kortex. Karena nantinya kalau misalkan konsultan pajak tadi belum terdaftar, istilahnya bukan konsultan pajak resmi, dia tidak akan muncul tuh namanya di database Kortex kita. Jadi konsultan tadi yang pertama harus dilakukan adalah mendaftarkan dirinya selaku konsultan pajak di database Kortex. Oke. Berarti harus daftar dulu ya para konsultan. Ini mungkin nanti di tahun 2025 dicek lagi, dievaluasi sudah apakah sudah mendaftarkan diri sebagai konsultan. Silahkan dicek lagi supaya nanti klien-kliennya bisa meng-hire para konsultan ya, lebih nanti bisa didaftarkan di dalam akun Kortex-nya wajib pajak. Oke, berarti nanti kalau misalnya punya konsultan, menggunakan konsultan, berarti wajib pajak tersebut harus melakukan penambahan konsultan di dalam akun Kortex-nya. Nah, itu bisa nggak kalau misalnya tiba-tiba suatu hari nanti si perusahaan nggak mau lagi nih pakai konsultan, bisa nggak disetting lagi tuh di akun Kortex-nya, Mbak? Bisa, sama seperti dengan staf pajak tadi ya, pihak lain tadi. Karena nanti di Kortex juga harus ditentukan, misalkan terkait dengan pihak lain, masa berlakunya dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa. Kemudian di konsultan pajak juga sama, ada batas waktunya. Kita menggunakan konsultan tersebut dari tanggal berapa, berakhirnya sampai dengan tanggal berapa. Atau misalkan ternyata sebelum di tanggal berakhir itu sudah istilahnya nggak mau pakai konsultan itu lagi, atau misalkan masa kalau kontraknya sudah selesai ya, atau misalkan kalau pegawai ada pegawainya yang resign, itu bisa mencabut, bisa dihapus dari sistem Kortex-nya wajib pajak. Sehingga nantinya apabila mereka login ya kan, sudah nggak bisa lagi mengakses data wajib pajak tersebut. Oke, jadi memang benar-benar lebih aman ya, lebih aman dan dibatasi sehingga ya nggak perlu takut lagi. Mungkin kalau
yang sekarang kita kan suka wajib pajak mungkin melimpahkan ya. Ini saya kasih Kamu passwordnya ke password saya ini DJP online-nya. Nah, itu kan agak sedikit riskan ya, riskan. karena takut Bener, disalahgunakan. apalagi kan ini kan data penting ya, takutnya nanti disalahgunakan. Oke, keren banget, yang pasti lebih memudahkan, lebih mudah, kemudian lebih cepat dan juga lebih aman menggunakan Cortex ya. Oke, kemudian di dalam menu-menu tadi tuh ada yang tadi disebutin kayaknya ada EbuPot ya, Mbak Wika. Boleh nggak sih dikasih tahu di menu EbuPot tuh kita bisa ngapain aja? Ya, di menu EbuPot kita bisa membuat bukti potong. Ada bukti potong baik itu PPh pasal 21, kemudian PPh pasal 23, kemudian 4 ayat 2, kemudian bukti potong non-residen. Intinya bukti potong yang selama ini biasanya kita buat melalui akun DJP online, kita bisa membuat di menu EbuPot di TP Portal atau di Cortex. Kalau sebelumnya mungkin kita satu-satu ya, mau bikin EbuPot unifikasi, kita pilihnya EbuPot unifikasi gitu ya. Mau bikin PPh 21, kita pilihnya EbuPot PPh 21. Sekarang sudah digabung menjadi satu menunya di dalam menu EbuPot. Nanti tinggal dipilih aja tuh kalau bijak mau bikin bukti potong PPh pasal 23K, 4 ayat 2K, 21K, dan lain sebagainya bisa dipilih langsung di menu Cortex. Kemudian di menu, ada tadi kayaknya menu e-faktur tuh, Mbak Wika. Nah itu kira-kira isinya apa aja di menu e-faktur? Ya, di menu e-faktur itu wajib pajak bisa, karena selama ini baru nih kalau kita membuat faktur pajak itu kan melalui aplikasi e-faktur ya. Jadi kalau PKP itu kan ada 3 hal ya yang nggak boleh lupa. Mulai dari Enova, aplikasi e-faktur, sama web e-faktur untuk pelaporan. Jadi masih terpisah. Padahal itu sama-sama untuk terkait dengan PPN. Tapi ada 3 hal yang harus diingat. Nah, di Cortex ini semoga semakin memudahkan kawan bijak semuanya. Jadi mulai dari membuat faktur pajak sampai dengan pelaporan SPT nantinya itu dalam satu web. Ketika kita akan membuat faktur pajak itu melalui menu e-faktur. Jadi mulai dari dashboard itu sudah kelihatan kira-kira faktur pajak yang selama ini kita terbitkan itu ada berapa. Kemudian menunya hampir sama dengan yang ada di aplikasi e-faktur. Ada daftar faktur pajak keluaran, ada daftar faktur pajak masukan, dokumen lain faktur pajak keluaran, dokumen lain faktur pajak masukan itu juga ada. Intinya sama, tapi kita buatnya di web. Jadi nggak perlu banyak ingat passwordnya apa ya, password aplikasi e-faktur apa ya, Passphrase Sertel apa ya, gitu kan. Wah, ini jadi nggak perlu bingung lagi nih. Webnya yang mana ya, karena kan emang beda ya. Kalau ini udah tinggal dalam satu akun aja bisa langsung akses. Oke, berarti sudah bisa di dalam web. Lebih keren lagi kita nginput faktur pajak dalam web. Nggak perlu yang namanya install ya. Apalagi kalau misalnya tiba-tiba laptop rusak ya kan, database-nya hilang, korup ya kan. Kalau install itu kan riskan banget ya Mbak ya. Nah, dengan adanya Cortex yang berbasis web ini, ya insya Allah akan aman datanya. Yang penting digunakan dan dipergunakan oleh yang semestinya. Oke, selanjutnya ada menu pembayaran nih Mbak Wike. Menu pembayaran ini ada gunanya untuk pembayaran pajak jenis tertentu aja atau ada atau semua jenis pajak pembuatan kode billingnya semuanya di menu pembayaran? Di menu pembayaran ini wajib pajak bisa membuat kode billing untuk seluruh jenis pajak. Dan di menu pembayaran itu juga kita bisa melihat daftar kode billing yang belum terbayarkan. Jadi misalkan nih, kayaknya aku pernah buat kode billing deh, cuman aku lupa nih udah dibayar apa belum. Nah itu bisa dicek di bagian pembayaran situ. Ada bagian menu namanya kode billing belum dibayarkan. Oke, berarti lebih lengkap ya di situ ya. Kita bisa memonitoring nih mana kode billing yang sudah dibayarkan dan mana kode billing yang belum dibayarkan. Oke, nah kemudian di menu selanjutnya itu ada yang tadi menu SPT nih.
Mbak Wika. Berarti apakah seluruh SPT semuanya sudah ada di menu itu atau bagaimana nih Mbak? Ya, di menu SPT itu semua jenis pelaporan SPT bisa kita lakukan di situ. Misalkan untuk pelaporan SPT masa PPN, pelaporan SPT masa 21, pelaporan SPT masa unifikasi bisa dilakukan di menu tax return atau di menu SPT. Jadi mulai dari pembuatan bukti potong, pembuatan faktur, kemudian ketika kita posting nantinya semua pelaporannya ada di menu SPT. Jadi semakin mudah. Oke, dan juga lebih ke monitor juga nggak sih Mbak ya? Nanti di situ diketahuan nih mana yang masih dalam konsep, Ya, mana yang waiting for mana yang payment, sudah terlaporkan. mana yang sudah dilaporkan. Nah, di situ tuh lebih jelas dan lebih termonitor. Jadinya wajib pajak bisa tahu nih mana-mana yang SPT yang sudah dilaporkan atau belum. Nah, dan juga di dalam pelaporan SPT juga nantinya adalah ketika kita kalau Ada kita kurang mau bayar. pelaporan, kemudian nanti ada kurang bayar ya, ketika kita klik pay and submit-nya nanti akan ada muncul opsional ya Bu, ya Mbak Wika ya. Ada muncul opsional apa mau bikin deposit pajak atau mau bikin kode billing. Nah, canggihnya lagi Kita nggak perlu input NTPN. Habis kita bayar sudah otomatis terlapor. Jadi ya sangat mudah ya, sangat mudah dan cepat dan juga mengurangi sanksi keterlambatan pelaporan juga. Apalagi kalau misalnya kawan bijak menggunakan deposit pajak ya Mbak Wike seperti yang sudah dijelaskan di episode sebelumnya. Nanti bisa kawan bijak cek ya maksud deposit pajak itu apa. Wah, kalau sudah punya deposit pajak semakin cepat dan semakin mengurangi atau mencegah adanya sanksi keterlambatan pembayaran. Wah, keren nih Cortex ya, sangat mudah dan aman tentunya. Nah, kawan bijak semuanya, mungkin kalau misalnya kawan bijak penasaran nih, kayak mana sih Cortex nih dari jangka waktu di bulan Desember ini sebelum nanti rilis, sebelum nanti diluncurkan dan sebelum nanti diberlakukan untuk seluruh wajib pajak, boleh nih bagi kawan bijak semuanya untuk mendaftarkan diri atau mendapatkan akun simulator Cortex ya Mbak Wika. Bisa didapat di mana nih simulator Cortex akunnya Mbak? Ya, jadi saat ini di DJP sendiri untuk memudahkan kawan bijak semuanya kalau pengen praktik nih, pengen tahu kayak mana sih ini kalau misalkan kita mau pakai Cortex itu tampilannya seperti apa, pengen mencoba praktek membuat faktur, pengen mencoba praktek sampai dengan pelaporan SPT itu bisa. Jadi bisa dilakukan secara mandiri namanya simulator Cortex. Nah, simulator Cortex ini bisa didaftarkan secara mandiri oleh masing-masing wajib pajak di akun DJP Online wajib pajak. Jadi ketika nanti setelah berhasil login, di bagian informasi di sebelah kanan ada menu namanya daftar simulator Cortex. Jadi bisa didaftarkan dulu di situ, nanti setelah didaftarkan akan ada balasan dari email terkait NPWP dan password yang digunakan di simulator sehingga kawan bijak semuanya bisa merasakan secara langsung nih, praktek langsung. Misalkan pengen buat faktur, pengen buat bukti potong, kepengen coba kayak mana caranya membuat deposit pajak, kemudian pelaporan SPT atau membuat permohonan bisa dilakukan di simulator Cortex. Cuman simulator Cortex ini masih belum menggunakan prinsip impersonate. Jadi masih menggunakan NPWP badan. Iya. Jadi gitu. Jadi meskipun seperti itu, tapi tidak hanya untuk wajib pajak badan, wajib pajak orang pribadi juga bisa mau mencoba nih iseng mau coba gimana untuk simulator Cortex juga bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun simulator Cortex. Nanti di masing-masing akun DJP online dari wajib pajak semuanya ada ketika login di sebelah kanannya ya Mbak Wika ya ada tulisan daftar simulator Cortex. Nah silahkan diklik nanti akan diarahkan ke menu pendaftaran. Nah nanti di situ silahkan dimasukkan email yang aktif ya wajib pajak semuanya.
kalau misalnya wajib pajak badan, silakan memasukkan juga email personal in charge-nya ya di situ. Silakan dimasukkan supaya nanti bisa dapat akses loginnya. Nanti akan dikirimkan username dan juga password. Nah, karena passwordnya masih given atau pemberian dari kami, sehingga harus dipastikan email yang akan kami kirimkan passwordnya itu aktif. Jadi kawan bijak semuanya bisa akses dan bisa login nanti di akun Cortex. Oke, seperti itu ya kawan bijak semuanya. Kayaknya memang bikin penasaran nih ya, nggak sabar di 2025 mau tahu gimana Cortex, gimana mudahnya melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan hanya dalam satu akun, yaitu Cortex. Oke, nggak kerasa nih, udah berapa menit? 1 jam kayaknya ya. 1 jam ya, tapi semoga nggak bosen ya kalau bijak semuanya ketemunya ini lagi, Wika lagi ya. Karena kita masih seneng banget nih berbagi informasi dengan kawan bijak semuanya ya. Nah, kawan bijak semuanya kalau misalnya ada ide atau misalnya ada mau dibahas sesuatu tentang perpajakan, boleh silakan kawan bijak komen di video kami. Nanti kami akan coba untuk membuat podcast dan membahas pajak yang kiranya kawan bijak mau tahu tentang informasi perpajakan. Apapun boleh silakan di komen aja ya kawan bijak semuanya supaya bisa menambah ilmu dan pengetahuan bagi kawan bijak semuanya. Baik kawan bijak, Kita akhiri saja kita akhiri. kayaknya. Semoga nanti bisa bermanfaat podcast kita kali ini dan dapat kami sampaikan, kami ingatkan juga bahwa seluruh pelayanan di kantor pelayanan pajak Pratama Tebet ini gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jika kawan bijak menemukan adanya dugaan pelanggaran dalam layanan kami, silakan kawan bijak untuk menghubungi layanan informasi dan pengaduan kring pajak di 021 1500 200 atau surat elektronik di pengaduan@pajak.go.id. Apabila kawan bijak masih memerlukan konsultasi, silahkan bisa melakukan konsultasi online di KPP Pratama Jakarta Tebet di nomor 0851 7150 0153 atau bisa datang langsung ketemu sama Aini dan ketemu sama Mbak Wike di Helpdesk KPP Pratama Jakarta Tebet. Untuk itu kami pamit, tapi jangan lupa untuk like, Subscribe, share, dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video podcast di channel kami. Karena Tebet Bijak, kawan bijak, paham pajak. Saya Aini Fitriani. saya Wike. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.